Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahril Akbar dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul Kebonjeruk. Saya akan melakukan pidato tentang kenakalan remaja pada saat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beribu nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkomunikasi dalam keadaan wabah pandemik. Semoga semua terhindar dari virus COVID-19. Salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua dari zaman kegelapan sampai ke zaman terang benderang ini. Kepada yang terhormat Ibu Ananda dan teman-teman yang semua yang saya banggakan. Kita mengetahui bahkan menyadari saat ini begitu banyak yang telah terjadi yang disebut kenakalan remaja. Aneka perbuatan negatif atau menyimpang yang dilakukan oleh para remaja yang sepertinya dianggap oleh mereka seperti biasa-biasa saja. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai sebuah kebanggaan. Mereka mengatakan hal tersebut menunjukkan simbol sebuah keberanian dan kejantanan mereka. Ini tentu sangat memprihatinkan. Inilah masalah sosial yang menyangkut para remaja kita saat ini, yakni perilaku menyimpang yang sering disebut kenakalan remaja. Adapun penyebab masalah kenakalan remaja bisa bermacam-macam. Hal paling mendasar kesalahan orang tua atas cara mendidik dan mengajarkan yang terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga anak kurang diperhatikan. Bisa juga karena tidak tepatnya dalam memilih teman ataupun lingkungan pergaulan yang terlalu bebas sehingga dapat menyebabkan terjerumusnya dalam pergaulan yang salah. Dan ada satu hal di kehidupan remaja saat ini, yaitu memiliki banyak kawan merupakan satu bentuk yang sangat membanggakan untuk dipamerkan atau diperlihatkan. Memang tidak ada salahnya jika kita mempunyai banyak kawan, tetapi kita harus pandai memilih bagaimana perilaku teman yang salah dan mana perilaku teman yang baik dan benar untuk dicontoh atau ditiru. Ada banyak sekali macam-macam perilaku penyimpangan remaja, seperti mulai mengenali rokok dan terus mengenali minum-minuman beralkohol, dan terakhir narkoba yang awalnya hanya coba-coba, tetapi rasa mencoba itu akan membuat kita menjadi ketagihan sehingga susah untuk berhenti dari ketergantungan rokok atau narkoba tersebut. Cara menghentikan narkoba tersebut, kita awalnya sakau, dan untuk menghentikan ketergantungan tersebut harus dengan cara direhabilitasi untuk pecandu narkoba. Dan begitu banyak lagi perilaku-perilaku menyimpang remaja lainnya. Sebagai contoh, ikut geng motor, suka tawuran atau mabuk-mabukan, dan lainnya yang nongkrong-nongkrong negatif. Kita sebagai remaja jauhi perilaku penyimpang itu karena akan merugikan diri sendiri. Alangkah baiknya kita gunakan masa-masa remaja itu dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi diri sendiri, orang tua, dan juga bangsa. Teman-temanku yang saya banggakan, walaupun orang tua kita tidak mengajarkan secara penuh agar kalian menjadi orang baik, tetapi keinginan mereka sudah pasti ingin anak-anaknya menjadi orang yang baik, karena tidak satu pun orang tua yang menginginkan anaknya berperilaku buruk atau menyimpang dari agama dan negaranya. Maka dari itu, tidak perlu kalian menyalahkan orang tua ataupun orang lain, tetapi diri kalian sendirilah yang harus memulai menjaga diri dan bisa memilih mana yang baik ataupun yang buruk. Pilihlah lingkungan dan teman-teman gaul secara selektif. Jangan asal senang dan jangan asal milih-milih. Jika lingkungan itu sendiri menjerumuskan yang tidak baik, kalian lebih baik tidak mendekatinya sama sekali. Banyak tempat pergaulan yang positif yang bisa kalian pilih, baik di sekolah, baik di kampus maupun di luar sekolah atau di luar kampus, yang bisa
kalian ikuti seperti organisasi olahraga atau organisasi agama atau kajian-kajian pengajian atau majelis taklim yang bisa diikuti yang tidak menyimpang dari agama kita. Lebih baik kita ikuti organisasi seperti Karang Taruna yang membantu masyarakat, lebih baik membantu masyarakat daripada kita nongkrong-nongkrong mabuk-mabukan yang tidak jelas atau kita merokok-merokok yang tidak ada untungnya. Lebih baik kita bantu masyarakat yang tidak mengerti apa-apa tentang kejahatan-kejahatan itu. Sekian dari pidato saya. Jika ada kesalahan yang saya buat, mohon dimaafkan, atau tutur kata saya yang kurang berkenan di hati penonton, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal tersebut adalah contoh pidato berbicara secara formal. Sekarang saya akan menjelaskan tentang keterampilan membaca. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran yang efektif. Seyogianya seorang berbicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan tersebut dari Trigan. Menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan sebagai bentuk atau wujudnya, berbicara disebut sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun, serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar. Tujuan berbicara yang dimaksud adalah yang pertama, informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Yang kedua adalah rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan, menyampaikan atau menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Yang ketiga adalah persuasif. Persuasif adalah merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Yang keempat adalah argumentatif. Tujuan argumentatif adalah merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Dan selanjutnya adalah manfaat keterampilan berbicara. Komunikasi dengan antara individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua adalah melancarkan pertukaran informatif. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Yang keempat, menambah karisma dan wibawa. Yang kelima, salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Yang keenam, menambah level nilai dalam diri. Yang ketujuh, bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya adalah manfaat untuk berbicara. Semoga semua jelas dan terhibur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.